Pernyataan Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal adanya tekanan melalui pemeriksaan pajak kepada para pengusaha yang mendukungnya kini terus bergulir. Meski Anies enggan menjawab secara jelas apakah pemeriksaan tersebut sebagai upaya pencegahan melalui instrumen negara, namun kini Kementerian Keuangan langsung membantahnya. Jadi siapa sebenarnya yang dimaksud? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami, pertama juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Bang Surya. Selamat malam, Mas Bram. Baik, yang kedua adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Oke, saya langsung ke Bang Surya terlebih dahulu. Jadi ini maksudnya clear begitu ya, ada instrumen negara yang digunakan untuk mengintimidasi koalisi Anda, capres Anda begitu, Bang? Paling tidak yang disampaikan Pak Anies demikian ya, dan rasanya nggak mungkin ya beliau tuh berbohong buat apa, bohong-bohong soal beginian. Dan yang penting juga dipahami, ini bukan bantuan langsung kepada Anies Baswedan, tapi kepada relawan dan simpul-simpulnya. Bantuannya juga bervariasi, menyediakan hotel, memberikan donasi untuk makan, dan seterusnya begitu. Jadi bukan yang besar-besar. Dan memang ada beberapa informasi setelah ada inisiatif seperti itu, mereka ini tiba-tiba jadi diperiksa oleh pajak dan seterusnya. Dan cukup cepat ya, cukup dekat dari kejadian dari event itu, diikuti dengan pemeriksaan pajak, dan tidak cuma satu tapi seluruh perusahaan yang dia punya. Jadi memang ada beberapa kejanggalan tapaknya yang ditemukan oleh Pak Anies. Bang Surya, Anda mengatakan ada informasi langsung diperiksa pajak. Ini artinya Anda sebagai tim atau jubir dari Anies Baswedan ini mengetahui langsung atau kemudian hanya mendengar informasi-informasi saja begitu dari tim yang ada di lapangan? Yang ada yang saya dengar langsung, ada yang kita dengar dari tim lapangan juga, ada yang menunjukkan bahkan ya panggilan pajaknya begitu, dan detil-detilnya Pak Anies yang tahu, tetapi memang intinya itu Pak Anies ingin mengatakan bahwa aparat negara tidak boleh begitu, tidak boleh digunakan oleh kepentingan politik tertentu. Pajak kita dukung, pajak kita butuhkan, tetapi tidak boleh menjadi alat untuk intimidasi pada aspirasi gitu. Dan terus saya tanya misalnya satu teman itu, terus gimana Pak? Ya nggak masalah, saya kan beres laporan pajaknya. Jadi memang butuh keberanian double ya kalau mau dukungan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini, karena tampaknya memang ada situasi seperti itu. Walaupun memang belum masif banget, tapi kita cukup prihatin ya dengan peristiwa-peristiwa ini. Bang Surya, berarti maksud Anda, walaupun kemudian hari ini sudah ada cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar yang juga berasal dari pendukung pemerintah hari ini yaitu PKB, bahkan Nasdem ada di belakang capres Anda, artinya capres-cawapres Anda berseberangan begitu dengan pemerintah dan akhirnya menjadi sasaran intimidasi? Barangkali mungkin tidak langsung diperintahkan oleh pemerintah yang otoritas ya, tapi ada semacam kegenitan atau ingin menunjukkan usaha gitu di masing-masing daerah dan ingin menunjukkan bahwa mereka itu bekerja loh untuk membantu. Jadi ada semacam suasana yang sedemikian membuat teman-teman di beberapa instansi itu seperti reaktif ya terhadap inisiatif-inisiatif dari masyarakat seperti ini, khususnya memang dialami pendukungnya Anies Baswedan begitu. Oke, saya ke Mas Adi. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi Bang Surya mengatakan bisa jadi bukan langsung begitu dari pemerintahnya. Ya, secara prinsip dua hal. Pertama, apakah gangguan kepada Anies Baswedan ini hanya sebatas desas-desus ataupun fakta politik ya. Karena bagi kita dari awal memang melihat Anies ini kan membangun satu narasi, informasi yang sampai ke kita-kita yang melihat politik dari jauh kan memang terkesan memang selalu diganggu lah. Misalnya Demokrat dulu mau dicopet katanya untuk mengganggu supaya Anies tidak maju. Kemudian dulu misalnya ada keinginan supaya ada dua poros politik saja yang itu ingin mengeliminir Anies dan seterusnya dan seterusnya. Tapi semua itu kan tidak terbukti ya Mas. Mungkin ada gangguan itu dalam tanda kutip, tapi satu hal, kita ini kan perlu informasi yang valid. Nah sepertinya kenapa Anies Baswedan dan timnya menyampaikan kepada publik, ini kan sebagai upaya untuk mengkonfirmasi bahwa Anies pun sampai saat ini masih diganggu. Ketika menyampaikan ini kepada publik tentu
harus dibuka secara transparan. Kalau bisa divideoin, kalau itu betul ada gangguan politik, supaya ada dukungan publik yang cukup luar biasa bahwa misalnya ada oknum pajak tertentu yang sepertinya dia melakukan kerja-kerja politik untuk kepentingan tertentu. Kan saat ini adalah media yang saya kira cukup terbuka, media sosial misalnya, kalau ada event politik, kalau dia itu ada intensi, minta dukungan kepada publik. Bagi saya itu jauh lebih penting, Mas, karena pikiran kita itu nggak nyampe yang kayak gitu-gitu. Tentu yang tahu persis ini adalah Pak Anies Baswedan dan timnya. Alangkah lebih bagusnya kalau ada gangguan semacam itu divideokan, oknum pajak yang seperti apa, diviralkan ke media, dan kemudian itu akan menjadi diskursus yang saya kira akan cukup bagus gitu. Oleh karena itu, ini mirip-mirip politik uang. Banyak orang yang merasa politik uang di depan mata, ketika dibuktikan itu tidak ada buktinya. Oleh karena itu cukup mendukung bagi saya untuk mengungkap ya kalau betul ada upaya-upaya untuk melakukan gangguan itu disampaikan kepada publik supaya Pak Anies dan pendukungnya mendapatkan dukungan itu. Jadi maksud Anda ketika ada statement seperti ini memang itu yang terjadi tapi sulit dibuktikan atau kemudian hanya menegaskan bahwa posisinya memang berseberangan dengan yang ada hari ini? Ya karena begini, kalau kita melihat pembicaraan di media itu kan banyak yang menyebut ini bagian dari usaha dan upaya playing victim lah gitu. Bahwa seakan-akan Anies ini sejak awal ditolimi. Tapi pada saat yang bersamaan kan banyak juga yang mendukung. Sejak awal Anies ini diganggu dengan oknum ini, oknum itu, dan seterusnya. Secara faktual kalau itu terjadi lagi, ada bantuan kepada relawan, ada bantuan kepada tim sukses, saya kira bisa itu divideokan siapa oknumnya dan sampaikan kepada publik. Ini loh gangguan-gangguannya yang kemudian sepertinya tidak cukup rasional gitu. Karena kalau bicara pajak, kenapa hanya yang nyumbang, kenapa yang lain tidak? Saya konfirmasi Ini untuk mengkonfirmasi sebenarnya, Mas, bahwa ada fakta politik di mana ada gerakan-gerakan destruktif yang sebenarnya untuk menghambat laju Pak Anies lah kira-kira begitu di 2024. Bang Surya, kalau kemudian hari ini publik mempertanyakan begitu, artinya di mana buktinya, bagaimana harus dibuka, apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Anies kemarin, seperti apa dari tim? Ini bukan untuk cari-cari cari-cari drama begitu ya. Itu kan penyampaian dalam konteks pertanyaan Pak Anies pun di UGM kan saya bertanya pada diri sendiri. Jadi beliau tuh membayangkan kalau dia dalam posisi kekuasaan orang nomor 1 di Indonesia, apakah dia akan melakukan seperti itu? Atau ada anak buahnya melakukan itu dan dia diam? Dia tidak akan diam. Itu poinnya, Mas Bram. Jadi Anies bilang, saya akan berjuang melawan itu, proses seperti itu. Jadi warga negara itu harus dilayani secara sama. Birokrasi itu tidak boleh diskriminatif terhadap masyarakatnya. Tidak boleh mendorong atau terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik tertentu. Apalagi ini pajak ya, kita kan belum lama baru ingat banyak kasus di dalam Dirjen Pajak sendiri yang bikin masyarakat gerah sebetulnya. Ini ditambah lagi insiden-insiden seperti ini, rasanya memang perlu ada evaluasi menyeluruh ya. Yang jelas dari Menteri Keuangan yang sangat populer di luar itu, beliau tidak berhasil menunjukkan kualitas beresin di dalam. Kalau ini benar tadi. Jadi Bang saya Surya, kira kenapa kemudian tidak dibuka saja begitu ketika ada memang terjadi di lapangan seperti itu melalui jalur hukum misalkan agar tidak terjadi lagi pada calon Anda ataupun calon lain begitu? Yakin Mas mau dibuka? Pertanyaannya jadi kan saya mau konfirmasi ke Anda begitu. Kan soal drama-dramaan ya. Intinya itu warning sudah diberikan. Ada indikasi sudah disampaikan. Tolong hentikan. Apakah ini memang overreaktif dari petugas lapangan saja atau ada instruksi? Saya nggak tahu. Ini Pak Anies yang ngerti. Tetapi kalau itu reaktif ya dihentikanlah. Tidak harus seperti itu begitu. Jadi biarkan warga negara itu berpihak, mendorong, mendukung calonnya. Kita kan bertarung ya, berkompetisi secara sehat. Jangan aparat negara digunakan untuk kekuatan-kekuatan politik tertentu yang memang dia pikir sedang dia bekerja gitu. Padahal dia kan tidak boleh mendiskriminasi warganya. Bang Surya, Anda mengatakan detailnya Pak Anies yang tahu, 2 kali Anda menyampaikan saya ingat. Apakah kemudian isu ini sebetulnya tidak di-floorkan secara clear begitu dalam tim Anda, sehingga memang seakan ini tidak menjadi isu yang penting untuk kemudian ditindaklanjuti begitu? Apalagi kemudian Kemenku sudah membantah adanya tuduhan tersebut. Kita semua itu ngerti Mas kalau yang di lapangan ya. Dan ini bukan cuma sekali 2 kali. Cukup sering dan cukup sistematis.
Cuman sekali lagi saya berprasangka baik. Ini barangkali ada kegenitan ya aparat di lapangan yang memang menunjukkan dia tuh bekerja seolah-olah dia sedang bekerja pada bosnya yang punya preferensi politik tertentu. Nah ini yang mestinya dihentikan segera. Jadi kalau memang bisa dihentikan ya kita nggak usah masalahkan. Tapi kalau memang perlu ya bisa aja dibuka. Tapi kan bukan itu yang dicari. Bukan sedang mencari drama-drama baru ya. Kita ingin dan itu ditegaskan oleh Anies Baswedan di Gajah Mada. Ini perjuangan gitu loh. Dia ingin menjadi presiden, rakyat tuh nggak takut gitu terhadap pada dia sebagai presiden. Ini kan suasananya lain ya. Semua yang ngerti dan terlibat dalam politik ketika mendukung Anies itu ada suasana ketakutan, itu harus diakui. Siapapun di kita. Jadi saya aja personal sering dibully. Tapi Oke, Bang Surya, walaupun kemudian dua partai pengusung Anda, Nasdem dan juga PKB adalah koalisi pemerintah begitu ya, tetap kemudian dianggap berseberangan dengan pemerintah hari ini begitu ya? Tampaknya begitu ya, karena kan memang ada suasana dibikin seperti itu ya, ada semacam ketakutan dari penguasa yang kemudian direfleksikan atau direfleksikan oleh sebagian teman-teman pengusaha itu. Oke, saya akan tanyakan pandangan Anda, Mas Adi. Ini kemudian dua partai Nasdem dan juga PKB masih dalam pemerintah, tapi kemudian narasinya masih berseberangan. Ya, karena kan sampai saat ini ada dua realitas yang saya kira saling kuat-kuatan. Bahwa Pak Anies dengan para pendukungnya tentu memahami detail soal apa yang disebut dengan gangguan, ada oknum tertentu yang kegenitan, yang dianggap terlampau jauh lah untuk ikut soal politik 2024 ya. Tapi kan pada seberang yang lain kita juga mendengar bagaimana klarifikasi staf Menteri Keuangan gitu ya. Kemudian publik juga melihat mana nih buktinya, kan enak kalau dilihat siapa sih sebenarnya yang diganggu. Kalau itu yang terjadi, bagi saya jauh lebih menarik sebenarnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. Karena kita semua berkepentingan Mas, supaya pemilu 2024 itu transparan, jujur, adil dan seterusnya. Tapi saya juga paham politik itu memang penuh dengan desas-desus. Ada, tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan agak sulit sebenarnya untuk mendapatkan dukungan oleh publik. Oleh karena itu bagi saya sangat menarik kalau kemudian Pak Anies dan para timnya ini mengonsolidasi bukti-bukti yang dianggap mengintimidasi itu secara politik ya. Misalnya sebagai bentuk bukti pemeriksaan pajak. Setahu saya pajak itu kan dilaporkan setiap tahun sekali ya. Kan tidak mungkin misalnya di tengah jalan tiba-tiba diperiksa. Ini yang menurut saya harus juga dijelaskan kepada publik dan itu bisa diprotes loh Mas. Saya tahun ini sudah bayar, tapi tiba-tiba besok diperiksa, saya bisa protes. Dan saya berhak untuk memviralkan itu sebagai bukti kalau saya dikriminalisasi. Sebagai warga negara, saya itu wajib dilindungi. Ya, itu yang saya kira belum sampai ini kelihatan kepada publik. Oleh karena itu, kalau bukti-bukti ini belum transparan disampaikan kepada publik, maka dua realitas politik ini selalu akan muncul. Ini benar, ada yang bilang desas-desus pada akhirnya. Untuk meyakini ini benar, apa buktinya? Kan itu kan repotnya Mas. Bang Surya dan tim Anies yang lain mungkin tahu karena ini melihat dari dekat. Tapi bagi kita yang tidak terlampau engage, bukan tim sukses, bukan relawan, dari mana pembuktiannya? Tapi menarik statement Bang Surya tadi mengatakan bahwa jangan-jangan ada kegenitan pada bos tertentu. Nah, jangan-jangan orang akhirnya ini bukan ke istana tapi ke yang lain. Kalau itu mungkin ya, tapi satu hal Mas, kalau ini memang dibatas atau di luar kewajaran, orang diperiksa pajaknya, perusahaannya diperiksa pajaknya, bukan dalam konteks tertentu, misalnya laporan pajak tahunan, saya kira itu wajib untuk dilawan dan bahkan bisa disomasi, bahkan juga untuk dilaporkan. Karena laporan pajak itu tidak ujuk-ujuk. Misalnya telat baru diperiksa, ataupun laporannya itu dianggap tidak sesuai baru kemudian diperiksa, kan begitu jalan ceritanya. Kalau itu tidak terjadi dalam kondisi alamiah dan normal, saya kira lah ya untuk disampaikan kepada publik, bahkan dilaporkan. Karena itu dianggap sebagai sebuah karakter assassination, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan yang paling prinsip sebenarnya, dalam undang-undang pemilu kita tahu Mas, ada yang namanya rekening khusus dana kampanye. Dan itu ada batas sumbangannya. Kalau soal pilpres, ambang batas maksimal sumbangannya itu 2,5% atau 2,5 miliar maksud saya. Kalau atas nama perusahaan yang tidak mengikat itu sebesar 25 miliar. Artinya apa? Perlu nih kita tahu yang nyumbang ini atas nama pribadi atau perusahaan. Kan jelas sudah ada peraturan. Itu mungkin nanti begitu ya setelah kita clear dengan soal ini. Terakhir saya ke Bang Surya. Artinya memang tidak akan dibuka rencana Anda dan juga tim, apalagi tadi Mas Adi mengatakan ini jangan-jangan ketika dibuka bisa menambah dukungan pada capres dan pasangan Anda. Tidak dalam waktu dekat yang pasti, Mas Bram, tetapi memang ini early warning ya, bahwa memang ada upaya-upaya yang
terjadi di lapangan seperti itu. Apapun motifnya, tolong dihentikan. Dan yang paling penting saya kira warga negara harus yakin ya dengan pilihannya. Dan dalam kasus yang tadi disebutkan oleh Pak Anies itu, ya mereka nggak masalah ya. Saya siap Pak, karena laporan pajak saya selalu beres begitu. Dan itu tidak mendukung inisiatif-inisiatif dari beberapa pengusaha yang terus mendukung ke jaringan relawan dan simpul-simpul relawan untuk terus bekerja membantu Pak Anies gitu. Jadi kira itu kita ingin jadi early warning dan mudah-mudahan bisa dihentikan segera. Oke, baik. Kami akan tunggu seperti apa kemudian, apakah narasi ini masih akan terus dilanjutkan. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Surya Chandra, juru bicara Anies Baswedan, dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sehat selalu, Mas dan Terima kasih, Abang. Mas. Terima kasih.